mindset orang lama itu mengatakan bahwa kamu hanya menjadi tukang zikir dan doa kalau di pesantren. Tapi sekarang para pejabat ini banyak dari kalangan pondok pesantren. Benar ya. Wakil presiden kita Pondok pesantren. Haji Abdurrahman Wahid Pondok pesantren. Presiden itu ya. Iya, presiden. Nah, jadi buanglah mindset yang seperti itu, bahwa sekolah ini sama saja, baik umum maupun madrasah. Iya. Pondok pesantren pun juga sama saja. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa boleh berpikir bebas asalkan ilmunya luas. Oke. Kiai Hasyim Muzadi. Benar. Boleh berpikir bebas asalkan ilmunya luas. Ini kebanyakan banyak yang berpikir bebas tapi ilmunya tidak luas. Iya. Kan sempit otak ini. Kami di pondok pesantren itu tidak pernah diajarkan anti Pancasila, anti undang-undang. Lagi sekali, mencintai agama harus mencintai Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Ponirumain, bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Jadi hari ini saya mau bicara santai dengan salah satu tokoh muda di Nusa Tenggara Barat ya. Beliau sangat luar biasa, memberikan banyak inspirasi tentunya untuk anak-anak muda, khususnya teman-teman yang ada di pondok pesantren ya. Ya, ini saya sedang duduk bersama dengan seorang ustadz yang kebetulan menjadi ketua dari santri trainer di Nusa Tenggara Barat. Saya sedang bersama dengan Ustadz Zohari. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, kesibukan sekarang apa Ustadz? Jadi untuk berbicara tentang kesibukan, karena kita ini alumni pesantren, lahir dari pesantren, maka kembali mengurus pesantren. Pesantren itu memang istilah yang sangat sakral. Benar Ustaz. Karena pesantren itu berasal dari kata santri yang berawalan P dan berakhiran an. Sehingga menjadi definisi tempat mengaji, tempat belajar ilmu agama, dan tempat mengkaji kajian sosial budaya. Pesantren itu tidak menjadi satu kata dan tidak lengkap kalau tidak diiringi dengan kata pondok. Pondok ya. Gitu loh. Ini yang perlu kita pecahkan bersama. Iya. Pondok itu berasal dari bahasa Arab dengan bahasa funduk sebenarnya. Funduk itu artinya bisa room, kemudian hotel, kemudian bisa artinya asrama. Nah, jadi perpaduan makna pondok pesantren itu adalah ruang di mana tempat generasi-generasi Islam belajar dan memperdalami ilmu agama secara khususnya. Iya Ustadz. NTB ini kan khususnya Pulau Lombok nih, dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Artinya peran pondok pesantren ini sangat luar biasa dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Kalau di Lombok Ustadz, datang seorang politisi, berlatar belakang politisi, ngomong A belum tentu diikuti oleh masyarakat. Tapi kalau udah tuan guru turun ke masyarakat, itu tengah malam kerjain masjid itu Ustaz. Betul sekali, karena memang pondok pesantren ini memiliki rukun. Tidak hanya sholat yang memiliki rukun. Benar. Ternyata pesantren itu memiliki rukun. Kalau sholat yang kita kenal rukunnya ada 13. Nah, kalau pondok pesantren ini dinamakan pondok pesantren dulu apabila memiliki 5 rukun. Yang pertama ada kiai, kayak bahasanya Bang Yusril tadi. Adanya kiai. Tuan guru kalau di sini. Tuan gurunya. Kemudian adanya santri. Benar. Tidak mungkin ada kiai kalau tidak ada santri. Logikanya seperti itu. Iya, benar. Nah, kemudian adanya masjid atau musholla. Yang keempat itu adalah adanya kitab kuning. Harus ada kitab-kitab yang butak itulah. Kitab gundul. Kitab gundul itu bahasa kerennya. Nah, jadi kalau tidak ada itu tidak mungkin dinamakan pondok pesantren. Nah, perlu saya sampaikan lewat momen ini bahwa pesantren ini memang salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang merupakan founding pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar, saya sepakat kalau itu. Yang pada waktu itu
Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober mendobrak para penjajah bahwa menunjukkan bahwa inilah kekuatan santri dan kiainya. Karena pada waktu itu kiai bersama santrinya, kemudian tentara dengan para pasukannya. Benar. Kondisi sekarang Ustadz, ketika kita melihat dinamika kehidupan masyarakat sosial kita, kecenderungan masyarakat kita akhirnya tidak menjadikan pondok pesantren itu sebagai prioritas utama karena banyaknya sekolah-sekolah konvensional yang ada di masyarakat. Kira-kira pandangan Ustadz seperti apa? Memang pada tahun di bawah tahun 2000-an itu, sekitar 1990 itu, mindset masyarakat kita itu diwarnai dengan sekolah kerja, dan sekolah kerja. Yang terkenal dulu itu memang yang umum, SMK, SMA waktu itu. Bahkan ada yang berasumsi kalau kamu masuk ke pondok pesantren, kamu itu hanya bisa menjadi tukang pimpin zikir dan doa. Benar. Itu mindset di tengah masyarakat. Mindset di tengah masyarakat. Mungkin Bang Yusril juga mendapatkan seperti itu. Nanti disampaikan sama masyarakat, masa depanmu kelam katanya. Betul sekali. Nah, inilah dengan momen podcast ini saya perlu sampaikan, dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa rezeki dan takdir itu urusan Allah. Nasib kita tidak mungkin ditukar sama Allah. Rezeki kita tidak mungkin ditukar sama Allah. Keuntungan kita menjadi orang yang bermartabat atau tidak itu Allah sendiri yang mengatur. Benar, Ustaz. Cuman kita sebagai manusia, inilah kelemahan kita. Mendahului takdirnya Allah. Benar. Padahal Allah itu simpel sebenarnya. Kun fayakun, selesai. Tapi misalkan kalau ada masyarakat nih yang berasumsi, Ustadz, rejim hari ini nggak pro kepada umat Islam, rejim hari ini nggak mendukung nih pondok pesantren untuk berkembang. Ternyata kenyataannya sebaliknya, Ustadz ya. Cuman begini, yang berbicara itu siapa? Pendukung pemerintah, oposisi, atau koalisi, kan gitu. Oke. Kalau podcast bicara santai ini semua orang didukung, Ustadz, untuk terus berkembang, untuk terus mampu mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik hari demi hari, Ustadz. Ini bagus juga pertanyaannya ini. Jadi menarik. Jadi kalau saya melihat ini kan kepemimpinan negara kita sekarang ini kolaborasi antara birokrat dan kiai. Kalau saya melihat, memang yang namanya berbicara kebijakan itu kan semua kita pasti tidak puas. Benar. Karena memang pemimpin kita itu bukan alat pemuas gitu loh. Manusia biasa juga. Cuman ketika kita mengkritik pemimpin itu tentu ada etika baik gitu loh. Ada musyawarah, ada diskusi kan gitu, Bang Yusril. Yang menarik nih Ustadz tadi berkaitan dengan ekonomi, plannership. Sekarang kan Ustadz menjadi ketua dari santri planner di NTB. Optimis nggak Ustadz melihat kondisi ekonomi hari ini dengan peran santri yang ada di pondok pesantren dalam memastikan bahwa ekonomi keumatan ini hari demi hari akan semakin baik? Lewat bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat khususnya ini sangat membantu sebenarnya, Bang Yusril. Cuman bagaimana pondok pesantren ini berinovasi lagi? Karena pemerintah itu kan ada keterbatasan anggaran. Benar. Ada masanya, kan tidak mungkin double kita dibantu. Secara aturannya kan gitu. Benar. Cuman memang kalau saya melihat pondok pesantren ini berlatar belakang orang yang tidak ada. Sederhana sekali. Mohon maaf Bang Yusril. Ada yang kadang-kadang MCK-nya itu santrinya 100, MCK-nya hanya 2. Bahkan ada yang masih BAB di kali. Nah ini menjadi perhatian khususnya. Cuman kembali lagi ke ekonomi di pesantren, memang tidak bertumbuh dan tidak bisa berkembang dan belum maksimal. Tapi dalam arti santri planner ini berusaha untuk menumbuhkan ekonomi keumatan itu melalui pondok-pondok pesantren, berarti Ustaz. Maka itu konsen kami nanti sebagai santri planner ini untuk bagaimana membangkitkan semangat masyarakat di pondok pesantren, santri dan kiainya, bahwa kita ini pondok pesantren sebuah lembaga tidak mungkin bisa akan on selalu tanpa adanya support moral dan material. Kalau support moral ini dengan bermunajat
selesai dengan kita didoakan kan. Nah, ini materialnya ini yang perlu support kita material ini yang paling penting. harus ada penyandang dana yang tetap gitu loh, donatur tetap. Karena masing-masing pondok saya melihat ada yang memang memiliki big boss yang tetap memberikan bantuan kepada pondok itu. Bang Yusril. Cuma tidak semua pondok memiliki donatur tetap. Donatur tetap. Makanya kami di sini melihat bahwa ekonomi di kalangan pesantren itu sangat belum maksimal. Oke. Yang menarik juga Ustadz, tadi Ustadz sempat singgung sedikit image dari pesantren sekarang kan apa Ustadz ya, sedikit ternodai oleh beberapa tindakan-tindakan dari susila ya, pengelola pondok pesantren, ustadz mohon maaf ya yang ada di pondok pesantren. Publik akhirnya trauma Ustadz, nggak berani menyekolahkan anaknya di pondok pesantren hanya karena satu sampel permasalahan itu. Komitmen dari santri trainer ini untuk juga membangun kepercayaan publik untuk ayo dong masuk ke pondok pesantren seperti apa Ustadz? Memang ini membutuhkan langkah baru kan gitu. Artinya kalau sudah masyarakat ini sudah terkontaminasi dengan melihat berita, baik di televisi, di media cetak, itu memang kayak bahasanya Bang Yusril tadi, parno mereka itu. Trauma ya fobia dan seterusnya. Artinya kok pesantren begini loh, kok pesantren begini. Nah, tugasnya kami menjadi santripreneur ini akan terus menyampaikan bahwa pesantren itu tidak semuanya seperti itu. Dan masing-masing pesantren memiliki karakter tersendiri. Benar Ustaz. Memiliki manajemen sendiri dan memiliki otonomi sendiri. Nah, cuman untuk langkah kita untuk meyakinkan kembali ya masyarakat ini, tentunya dengan kita mengajak mereka bahwa menyampaikan kepada mereka bahwa inilah ciri-ciri pondok yang baik. Optimis nggak Ustadz melalui program dari santripreneur ini melihat peran dari santri-santri yang ada di pondok pesantren untuk memastikan bahwa mereka pasca dari pondok pesantren akan jauh lebih sejahtera hidupnya, supaya juga mereduksi mindset dari masyarakat yang menganggap bahwa lulusan pondok pesantren hanya jadi ini, hanya jadi itu gitu Ustaz. Nasib kemudian rezeki tidak mungkin tertukar. Nah, coba kita lihat ya, mindset orang lama itu mengatakan bahwa kamu hanya menjadi tukang zikir dan doa kalau di pesantren. Tapi sekarang para pejabat ini banyak dari kalangan pondok pesantren. Benar ya. Wakil presiden kita pondok pesantren. Haji Abdurrahman Wahid pondok pesantren, presiden itu ya. Iya, presiden. Nah, jadi buanglah mindset yang seperti itu bahwa sekolah ini sama saja, baik umum maupun madrasah. Pondok pesantren pun juga sama saja. Memang santri ini sangat sakti. Kenapa saya bilang sakti? Mereka itu multitalenta. Walaupun mereka di pondok pesantren ini, karena saya pengalaman 12 nyantri di pondok pesantren Al Halimi ya, Lombok Barat, Sesela, itu mereka full belajar agama, kitab. Ustaz. Tetapi keluar tuh ada yang ahli di bidang otomotif. Makanya saya mengatakan pesantren, pondok pesantren itu adalah kalimat yang sakral. Dan para kiai itu membuat pesantren, nama pesantren itu berdasarkan bisikan dari langit. Tidak sembarang. Nah, jadi saya bilang sakti orang pesantren itu. Artinya tanpa kita memarginalkan orang di luar pesantren. Tidak ada niatan seperti itu. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi mereka itu walaupun di pesantren ngaji kitab Salafus Saleh, kitab Gundul, ya, ngaji semua tentang tafsir, hadis, semua mereka hafal. Ada juga yang bisa di bidang otomotif. Kalau bicara tentang sakti Ustadz, saya percaya kalau anak-anak santri itu sakti sekali. Banyak yang sebar videonya di YouTube Ustadz. Santri itu bisa mecahin ini, bisa gigit ini. Itu bagian dari pembelajaran atau seperti apa Ustadz? Memang kalau kita di Nahdlatul Ulama kan ada istilah pagar nusa. Pagar nusa itu memang khusus bela diri. Nah, jadi kalau mau dicoba ini Bang Yusril ini nanti kita datangkan. Itu sekedar bambu. Itu bambu itu kita mau dorong nggak bisa. Kita tersedot dengan energi. Kita mau deketin nggak bisa di Ustaz? Nggak bisa, tinggal digituin aja selesai kita. Itu hatta 10 orang lawan 1 orang, kalau pegang bambu itu selesai kita. Nah, jadi
di samping kesaktian secara supranatural, juga secara spiritual sakti juga santri berkah sekali. Mungkin keberkahan di saat mereka nyantri itu karena tidak hanya fokus belajar agama, cuman berkhidmah kepada kiai dan tuan gurunya pada waktu itu. Benar Ustadz. Kalau saya lihat Ustadz ya, akhlak santri ini luar biasa. Kalau sudah tuan gurunya, kiainya lewat depan mereka, itu udah nggak bisa ngelihat lebih dari dadanya itu, Ustadz. Udah nunduk itu, udah diam. Artinya bukan hanya ilmu konvensional yang mereka dapatkan, tetapi yang paling penting adab, Ustadz. Adab kepada orang yang lebih tua. Saya percaya satu quote, Ustadz. Ilmu pengetahuan itu bisa berubah, Ustadz. Teknologi bisa berubah, tetapi yang tidak bisa berubah dari zaman Nabi Adam sampai hari ini itu adalah adab. Orang tua harus terus kita hargai, ya, setinggi apapun ilmu kita, tetapi orang tua tetap kita hargai. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua. Mudah-mudahan Ustadz saya mendapatkan keberkahan karena duduk satu meja dengan seorang pendakwah ya. Mungkin sakti juga. Atau bisa kita coba, Ustadz? Ya, saking saktinya itu saya tidak ketemu alamat ini. Jadi saking saktinya Ustadz sampai nggak ketemu tempat ini. Berarti podcast Bicara Santai lebih sakti. Itu mapsnya sampai kesasar, Ustadz. Kelewatan katanya. Cuman ada sebuah majalah saya baca. Iya, gimana, Ustadz? Jadi majalah itu tanggal 19 bulan Desember 1997 merumuskan di sana, pemuda itu adalah pemikiran bukan umur. Jadi itu konsepnya, bahwa pemuda itu adalah pemikiran bukan umur. Artinya walaupun usianya sudah tua, tapi kalau spiritnya, pikirannya masih relevan dengan kondisi zaman, why not, kan, seperti itu, Ustadz, ya. Makanya saya tambahkan sedikit, pemuda itu adalah aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan solutif. Kolaboratif itu pastabukul khairat. Mengajak orang lain berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik sifatnya personal maupun sosial. Karena ibadah sosial itu adalah lebih utama daripada ibadah personal. Artinya apa? Mementingkan kepentingan pribadi harus lebih mengutamakan kepentingan umat atau orang lain. Saya pernah duduk bersama dengan seorang ustadz dulu waktu di kampus, Ustadz. Murabi lah istilahnya dulu waktu di kampus. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa kita harus memikirkan orang lain daripada diri kita. Seperti bernapas, Ustadz. Jadi jangan hirup aja terus, tapi kita harus hembuskan. Jadi itu baru teratur kehidupan, katanya. Itu juga kenapa dalam agama Islam sholat berjamaah itu lebih diutamakan. Nah, kalau dikaji secara filosofis katanya, karena di situ ada interaksi, Ustadz, antara orang per orang. Kalau sholat ya bisa di rumah, Ustadz, tapi ada interaksi di situ yang diharapkan, ya. Artinya memang kolaborasi, hubungan sosial harus kita jaga sampai kapanpun. Apalagi anak muda nih, Ustadz. Ya, anak muda sekarang kan kondisinya egonya tinggi, Ustadz. Karena ngelihat teman-teman di pondok, teman-teman pondok terlalu polos nih. Nggak enak kita ajak ke utara, misalkan ke arah Senggigi. Itu kira-kira gimana pandangannya, Ustadz? Jadi begini ya, kalau saya ini ada yang bilang santri gaul lah. Santri gaul. Atau keren. Karena pesantren itu sebenarnya pesan yang keren. Kalau itu definisi dari keren. Saya ya, definisi dari saya. Pesan yang keren berarti orang-orangnya harus keren dong. Nah, artinya kadang-kadang kita ini saking sempit cara berpikirnya, atau ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa boleh berpikir bebas asalkan ilmunya luas. Kiai Hasyim Muzadi. Benar. Boleh berpikir bebas asalkan ilmunya luas. Ini kebanyakan banyak yang berpikir bebas tapi ilmunya tidak luas. Kan sempit otak ini. Benar. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi. Kita berpikir bebas tapi diimbangi dengan ilmu yang luas. Justru karena keluasan kita bisa bebas, Ustaz. Benar. Nah, jadi biar kita melihat sebuah hukum itu tidak ada dari satu sudut pandang. Banyak perspektif. Fikih, tasawuf misalkan. Sosial, kita melihat orang, mohon maaf, memegang hanya botol bir. Kadang-kadang saking sempitnya otak ini berpikir ini pemabuk. Belum tentu air yang di dalam botol berlabel bir atau wine itu betulan isinya bir atau wine. Tapi Ustadz hafal betul, Ustadz. Karena kita kan di daerah pariwisata. Siap.
Jadi menguji keimanan memang harus ke wisata itu Bang Yusril. Kalau hanya sekedar, mohon maaf, kalau menguji keimanan di masjid, di musala semua kita bisa. Tetapi mempertahankan keimanan di dunia luar itu juga bagaimana gitu loh. Iya. Dan itu yang lebih juga ya. Nah jadi itu maksud saya. Jadi jangan kita mudah menuduh orang. Baru sekedar bawa botol yang berlabel wine dan seterusnya lah. Kamu ini peminum, jangan. Jadi pertama pendekatan secara Islam, kalau santri itu mendekati bahwa dekati dulu. Pasti ketahuan air itu benar-benar air asli atau palsu gitu loh. Karena banyak yang ngeprank juga sekarang ini. Iya benar Ustaz. Apalagi di era digital seperti ini. Iya, apapun dibuat konten Ustaz. Iya, mungkin ya di TikTok dan lain sebagainya. Tapi di podcast Bicara Santai, insya Allah konten-kontennya bermanfaat ya. Apalagi yang kita undang itu adalah seorang ustadz, kemudian memberikan pencerdasan kepada umat dan bangsa. Ini juga yang menarik Ustadz, karena kita bicara tentang peran pesantren Ustadz ya, anak muda yang ada di pondok pesantren. Nah pesantren ini kan bukan hanya berperan tentang dakwah. Orang kan selalu berpikir bahwa lulusan pondok pesantren nantinya ujung-ujungnya dakwah aja. Tapi tidak cakap untuk berbicara tentang masalah kebangsaan, masalah seputar kebijakan, hal-hal politik. Orang-orang yang lahir di pondok pesantren nggak cakap bicarakan itu. Pandangan Ustadz seperti apa? Kembali lagi, santri itu sakti. Bahkan kalau saya melihat di DPR, di kabupaten, provinsi, RI, santri juga banyak di sana. Benar. Kalau ada sebuah statement yang mengatakan bahwa santri itu tidak bisa berpolitik, mungkin bahasanya seperti itu. Jangan salah. Kita itu di pondok pesantren diajarkan cara berpikir yang baik dan benar, yang disebut dengan ilmu mantek, retorika. Kan politik itu kan retorika itu. Benar. Siasah. Ilmu mantek, ilmu retorika. Itu kita tuh sudah diajarkan di dalam pesantren. Pesantren itu dan santrinya itu menjadi primadona di saat pileg, pilbub, pilgub, pilpres. Nah ini sebenarnya mau saya tanyakan di akhir sebenarnya nih Ustadz ya. Soalnya kan sekarang tiba akal Ustadz. Udah momen politik, waduh tiba-tiba jadi ulama semua. Tiba-tiba jadi tuan guru semua. Itu kira-kira gimana Ustadz? Dan memang mohon maaf, yang sudah ada maunya ini sudah mulai mendekat. Sekarang nih Ustadz? Iya. Memang sulit kita bedakan antara silaturahmi atau mencari dukungan. Nah, ini kan memang ibarat pinang di belah dua ini. Jadi makanya santri itu sakti, pesantren itu sangat sakral. Mau jadi apapun, kalau memegang pesantren selesai. Benar. Kan gitu maksud saya. Iya. Kalau melihat model kepemimpinan baik di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau secara nasional. Iya, benar. Karena data sementara pesantren kita itu tembus di angka 29.000 pesantren. Ya itu bisa dibayangkan, misalkan satu pondok itu jumlahnya minimal rata-rata seluruhnya itu 1.000 orang aja misalkan. Ustadz itu udah berapa juta suara tuh Ustadz? Misal kan Ustadz ya, itu kan ladang subur lah untuk para politisi. Itu dia maksud saya. Nah makanya sangat salah yang mengategorikan bahwa santri itu tidak bisa berpolitik, tidak bisa mengenal ilmu kebangsaan. Justru kita itu mengenal ilmu kebangsaan itu lebih banyak dicantumkan di dalam kitab-kitab salafus saleh gitu. Jadi dari sana kita tahu gitu loh. Nah cuman kami di pondok pesantren itu tidak pernah diajarkan anti Pancasila, anti undang-undang. Lagi sekali mencintai agama harus mencintai Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Nah itu sudah diklarifikasi secara tegas tuh oleh Ustadz bahwa bicara tentang keumatan dan masalah kebangsaan ini ibarat dua sisi koin. Dia selalu bersamaan Ustadz, bergandengan. Karena Ustadz pondok pesantren atau secara general lah misalkan Ustadz, umat Islam itu mempunyai sumbangsi yang sangat besar bagi kemerdekaan bangsa kita. Kalau katanya orang sekarang umat Islam itu punya saham lebih besar untuk republik ini. Kira-kira Ustadz melihat statement seperti ini, apakah akan memecah belah atau kemudian itu bagus tumbuh di tengah-tengah masyarakat? Level masyarakat kita kan jenjang pengetahuannya bervariasi. Ketika kita berbicara, mohon maaf, dengan orang awam,
masyarakat biasa, kalau kita menyampaikan berita yang tinggi mungkin sulit bisa diterima. Iya. Kan itu Iya. Bang Yusril. Benar Ustaz. Nah, tetapi kalau selevel mahasiswa dengan mahasiswanya misalkan Iya. mengkaji kebijakan pemerintah misalkan kan, Iya. kemudian mengkaji tentang aset-aset daerah, berbicara tentang muslim tadi yang kaya gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada sekat sebenarnya. Iya. Nah, itulah maksudnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mengedepankan nilai toleransi. Siap. Supaya jangan sampai bahwa negara kita ini hanya boleh dipimpin oleh satu komunitas. Komunitas saja. Ya. Yang satu komunitas tidak boleh. Oleh karena itu, kita sebagai pesantren atau santripreneur ini mendorong bahwa di tengah-tengah masyarakat level apapun, kita itu mengikuti dan menyampaikan informasi yang baik dan benar. Oke, ya ini penting Ustadz ya. Jadi informasi yang baik dan benar itu dimulai dari pondok pesantren juga. Ini sudah banyak betul yang kita bicarakan Ustadz. Yang menarik juga Ustadz. Ya, mungkin ini pertanyaan pamungkas. Emang dalam Islam itu Ustadz harus jadi orang kaya Ustadz? Kira-kira. Dan kenapa harus kaya Ustadz? Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu membawa kepada kekufuran, mudah dikafirkan. Makanya dorongan Islam itu mendorong bahwa Islam itu harus kaya. Karena mohon maaf, kalau muslim ini rata-rata miskin, kemudian yang lain kaya misalkan, kan cepat kita mengikuti alur kehidupan mereka. Benar. Dengan dikasih, mohon maaf, uang misalkan. Iya. Apalagi kita semuanya butuh uang, namanya uang. Benar. Nah, jadi kadal faqru ayyakuna kufran, hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Apapun latar belakang kita, entah kita anak petani, anak pemulung, ya, anak TKI, TKW, silahkan. Allah itu membuka ruang untuk kita berekspresi dan berinovasi agar kita menyebut takdirnya Allah dalam kata kun fayakun. Nah, itu teman-teman semua, ini sejalan menurut saya ya, sesuai dengan visi besar dari santripreneur juga, bahwa santripreneur ini untuk membangun skill dari teman-teman yang ada di pondok pesantren. Kemudian harapannya ke depan mereka punya kesejahteraan yang jauh lebih baik pasca pondok pesantren. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini teman-teman di podcast Bicara Santai harus jadi orang kaya ya, supaya kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat, untuk umat dan untuk bangsa. Terakhir Ustadz, ya, sebagai penutup di podcast Bicara Santai, mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak muda ya, yang khususnya anak-anak muda yang belum masuk ke pondok pesantren, ya, supaya mereka ingin ya ke depan minimal belajar lah, kan ada pesantren kilat dan lain sebagainya Ustadz. Tidak ada kata terlambat Ustadz. Di statement terakhir ini perlu saya sampaikan bahwa yang namanya belajar itu tidak hanya belajar melalui sosmed, tidak hanya belajar melalui YouTube. Kita harus bertemu langsung dengan guru yang bersangkutan. Benar. Karena beda sekali. Bisa saja, mohon maaf, YouTube itu setengah menyampaikan habis kuota kita. Kayak saya tadi habis kuota itu. Iya, benar. Nah, jadi kan setengah pengetahuannya. Jadi itu yang disampaikan pengetahuan yang setengah. Jadi kan membuat masyarakat gagal paham. Iya. Nah, pesan saya antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya itu sama saja di mata pemerintah. Dan terkait peluang kerja sama saja. Perlu saya sampaikan bahwa takdir, nasib, rezeki tidak mungkin tertukar. Nah, jadilah pemuda yang solutif, kreatif, inovatif, kolaboratif. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi pemuda muslim yang tangguh dan berani. Jadi pemuda muslim yang tangguh dan berani, itu pesan yang sangat dalam dari Ustadz yang kita ajak bicara banyak ya di podcast Bicara Santai ini. Terakhir dari saya, teman-teman semua, untuk teman-teman viewers podcast Bicara Santai, bahwa rezeki itu tidak akan tertukar karena semuanya sudah tertakar. Sebelum kita tutup podcast Bicara Santai ini Ustadz, kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Ustadz sebagai bentuk terima kasih kami, rasa hormat kami kepada Ustadz karena berkesempatan ya di sela-sela kesibukan Ustadz berbagi ilmu dan bercerita kepada teman-teman tentang bagaimana sih pentingnya menjadi seorang santri, yang menjadi santripreneur, agar kita bisa berbuat besar untuk masyarakat kita. Ustadz, kami punya satu souvenir ya. Jadi souvenir ini adalah
plakat penghargaan dari podcast Bicara Santai. Ini bentuk terima kasih kami kepada para narasumber yang datang ke sini. Dan teman-teman semua mungkin kalau ada ingin pesan souvenir seperti ini ya, atau ada kegiatan Ustadz, misalkan para santri ada kegiatan, jangan lupa pesan di Oni Kreatif ya, OC Plakat, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Nanti untuk link pemesanannya saya cantumin di deskripsi video, dan kontak personnya saya cantumin di video. Ini Ustadz bisa diterima. Siap. Ya, makasih Pak. Plakat penghargaannya. Dan yang paling penting Ustadz ya, Ustadz nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Mungkin ada segmen selanjutnya nanti Ustadz. Kalau alamatnya ndak jelas itu kapok saya dan oh gitu. Dan jadi kalau sudah diperintah sama Bang Yusril, sami'na wa ata'na. Wah siap, apalagi kalau diperintah sama Ustadz kita harus lebih sami'na wa ata'na. Oke teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan seorang pendakwah muda, Ustadz muda, ya Ustadz Zohari, menyampaikan salam hormat dan salam hangat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam fisik, sehat dalam berpikir, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi untuk umat dan bangsa. Amin, amin. See you next time teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.